saya masuk ke ini pembahasan soal yang hari ini, seharusnya kan tentang energi aktivasi dan tumbukan. Ya, untuk yang awal-awal ini, apakah ada yang sulit kalian? Atau belum sempat belajar? Ya, saya ambil beberapa contoh aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Nomor berapa lagi? 17, 18, 16, 15 sudah. 19 sudah belum ya? Saya tak lihat di VLM. Oh, 19 belum ya? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke energi aktivasi, kita coba bahas ini sebenarnya minggu lalu ya seharusnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian kan sinkronnya belum. Kita coba nomor 19. Ini ada dekomposisi nitrogen oksida pada kondisi second order. Ya. Jadi reaksinya reaksi order 2. Ini langsung diberikan ya, reaksi order 2. Pada 550 Kelvin, komposisi awalnya 0,25, ya berarti komposisi NO2 awalnya 0,25 molar. Sampel decompose at rate, ya berarti R-nya ini langsung diberikan nilai R-nya. Nilai R-nya sebesar 1,17 mol per liter menit. Yang pertama, tulis reaksinya. Write the rate expression, berarti ditulis persamaan R-nya. 19. Okay. Ya, nomor 19, saya tak buka soal di laptop juga. Biar nggak bolak-balik gitu ya. Nomor 19, ini ada NO2, kemudian terdekomposisi. Dekomposisi itu artinya penguraian. Ya, penguraian menjadi masing-masing unsurnya, yaitu N2 dan O2. Nah, kayak gini. Kemudian pada suhu 550 Kelvin, kemudian konsentrasi awal dari NO2, ya, NO2 0, ya saya kasih gini, 0 itu menandakan awal. 0 itu artinya pada 0 second. 0,25 molar, kemudian R-nya sama dengan 1,17 mol per liter menit. Ya. Mol per liter itu kan sama dengan molar. Nah, ini ya. Yang A, tulis laju reaksinya kayak apa.
Nah, second order. Ini keterangannya. Di soal itu ada keterangannya second order. Maka R-nya, cara menulis R sama dengan, nah, ini hati-hati, reaktan ya. NO2 ini kan reaktan dia. Kalau dia reaktan berarti dia semakin berkurang. Karena dia semakin berkurang, maka dia di depannya ada min. Ya. Min K, K itu konstanta, kalikan konsentrasi NO2, second order, pangkat 2. Ya. Di mana R itu adalah laju reaksi, min K itu adalah konstanta. Konstanta apa? Konstanta laju reaksi. Kalau ini adalah konsentrasi, kemudian ini kan ada pangkatnya. Pangkatnya ini berarti dia order reaksi. Kemudian yang B, pada berapa konstanta laju reaksi K-nya, ya. Ya, berarti ya tinggal masukkan angka saja. R sama dengan min K kalikan konsentrasi NO2 pangkat 2. R-nya kan 1,17. Min K yang ditanyakan. Oh ya, nilai K ini nanti K-nya dimutlakkan ya. Nilai K negatif itu enggak ada. Konsentrasi NO2 sebesar 0,25 kuadratkan. Satu 1,17 min K 25 kuadrat kan 625 tambah 02. Nah, ini ya. Min K sama dengan berapa ini? 1,17 dibagi 0,0625. 18,72. Ini dimutlakkan ya nanti. K negatif itu enggak ada. Ini dimutlakkan. Maka dia nilainya menjadi 18,72. Ini kan masih min K, terus bawahnya kan K. Satuannya apa? Order 2. Ya, lihat aja ini. Ya. Ini satuannya ya dari R-nya molar per second ya. Molar per second dibagi molar kuadrat. Kira-kira jadi apa? Permisi, molar per menit, Pak. Hah? Di sana. Menit per second. Oh ya, menit ya. Per menit ya dibagi molar kuadrat. Berarti jadi molar ya, Molar min 1 menit min 1 ya, per menit ya. Ini. Ya, udah B-nya dapat ya. Kemudian yang C berapa laju reaksi dekomposisi ketika konsentrasi NO2 sama dengan 0,8 molar. Ya, berarti R ya. R ketika konsentrasi NO2 sama dengan 0,8 molar. Kalau
begini ya sama ya, tinggal masukkan aja. Saya rasa ini nggak masalah ya, ini nggak ada yang bingung. Kalikan konsentrasi NO2-nya 0,8 kuadrat ya, sama dengan 18,72. 0,8 kan 8 kuadrat 64. Tambah ini, komanya mundur 2, 0,6 ya. Ini 18,72 kalikan 0,64. 11,9808 molar per second. Second sih, menit. Kebiasaan ya, biasanya pakai second. Nah ini 19, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Hmm. Apakah nanti setiap reaksi itu K-nya selalu negatif, Pak? Enggak. Ya, jadi gini. Bentar, ini ada mainnya ya, yang C ini. Ini ada mainnya, sorry. Ini ada mainnya. Mainnya lupa nulis tadi ya. Nah, jadi gini. Laju reaksi itu kan ada dua ya. Laju reaksi pengurangan ini terjadi pada produk reaktan. Produk terjadi pada reaktan. Nah, yang kedua itu laju penambahan. Ini terjadi pada produk. Ya, ada dua gini. Misalkan gini, reaksinya A menjadi B. Ya, ini reaksi paling sederhana. A menjadi B. Maka lajunya itu bisa ditulis menjadi R sama dengan min K kalikan konsentrasi A. Ya. Karena dia pengurangan. Ya. Ini yang pengurangan. Reaktannya kan semakin berkurang. Kemudian ada R sama dengan K kalikan konsentrasi dari B. Ini untuk penambahan. Ya. Karena produknya semakin bertambah. Ya, kira-kira kayak gini. Ya, ada yang tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Berarti untuk yang nomor 19 itu laju reaksinya positif ketika dinyatakannya pembentukan NO2, NO dan O2 ya, Pak? Iya. Oh ya. Terima kasih, Pak. Positif atau negatif itu kan menunjukkan dia bertambah atau berkurang. Itu aja. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut biar dapat banyak. Ya, saya ambil beberapa soal yang mewakili saja. Menentukan order. Ini kayak soal SBMPTN ini. Ini 25 sudah saya bahas, 26 juga sudah. Ya. 26 sudah belum ya? Kita tak lihat VLM dulu ya. Oh, 26 sudah. Ini soal langganan SBMPTN ini. 25, 26. Ada reaksinya ini, disuruh mencari ordernya. Kan berarti dicari yang angkanya sama. Ini ada reaksi 1, 2, 3, 4. Berarti yang angkanya sama, itu ada reaksi 2 dan 3 dan 3 dan 4. Kemudian yang sama itu dicoret. Masih ingat ya,
dulu ketika SMA. 25, 26. Ini pembahasan selengkapnya bisa kalian lihat di YouTube nanti ya. Sudah ada 2 soal yang saya kasih, 26. 29 ini sama, cuma dia rektanya ada 3. Ya sama, ya, 29 ini. Ini dicari yang sama. Berarti yang reaksi 1, 2, kemudian 3, 4, sama apalagi. Oh, yang 1, 2 ya, yang 1, 2 ini ada yang BRO3 dan H+. Ini sama. Ini soalnya setipe semua ya, kalian nanti silakan pilih salah satu, sudah saya berikan contohnya. Kemudian kalian coba sendiri ya, di rumah. Oh, ini ada reaksi yang ngeplot grafik ini. First order. Ngeplot grafik. Dua soal ini. Ini nomor Pak, kenapa? ada Pak soal yang tabel tadi Pak, tapi dia itu berbeda gitu Pak nilainya Pak. Nomor berapa? Enggak, maksud saya ada nggak soal seperti itu Pak? Kayak ini kan kalau kita ini kan tabel ini pasti ada yang sama. Kalau yang berbeda itu ada nggak Pak? Semuanya berbeda nilainya setiap reaksi. Kalau kenyataan di lab ya, kita melakukan percobaan sendiri, mengukur sendiri. Kan konsentrasi itu bisa diukur ya. Caranya banyak ya. Bisa metode deteksi, bisa pakai UV vis, bisa turbidimetri ya. Kalian kan sudah praktikum KA kan ya. Pasti sedikit banyak tahu lah. Itu kenyataannya ada ya. Berbeda itu ada. Kalau berbeda semua, itu caranya bagaimana? Caranya itu menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, berarti kan ada 2 variabel yang tidak diketahui. Cara menyelesaikan 2 variabel itu tidak diketahui, itu dengan substitusi atau eliminasi. Saya pernah ya ngerjakan ketika SMA dulu, ya, Olimpiade Kimia, ketika semifinal ya ketika itu. Loh ini kok reaksinya kok nggak ada yang sama ya, saya bingung ketika itu. Ya karena berkelompok terus teman saya nyoba. Terus kamu kerjakan ini, ternyata dia ngerjakannya pakai substitusi dan eliminasi. Bisa ya ketemu, dapat hasilnya. Kira-kira kayak gitu nanti. Tapi agak bulat Mas, karena kan substitusi eliminasinya dalam bentuk pangkat. Dan nanti kuis nggak saya keluarkan ya kayak gitu ya. Angkanya saya bikin yang cantik kayak gini. Oke Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Oh ya. Ini nomor 35, 36. Ya, ini saran saya kalian harus bisa gambar ya. Nomor 35, 36 ini sudah ada di YouTube saya dan note-nya sudah ada di VLM. Nah, ini gambarnya bagaimana? Gambarnya itu, nah ini kan yang A disuruh gambar, yang B suruh menentukan nilai K. K-nya adalah slope. PPT saya nanti. Nah, ini. Nah, ini. Dia order berapa? 0, 1, atau 2. Plotnya kan berbeda. Ada A versus T, ini order 0, dan A versus T order 1, 1 per A versus T ini order 2. Ya, menghasilkan model grafik yang berbeda semua. Di mana slope-nya, slope itu kemiringan, gradien itu ya. Y per X itu loh, ya, slope itu. Itu adalah nilai min K-nya.
Ini di PPT saya yang minggu sebelumnya ada ya, reaksi. Ya, ini ya, di PPT saya yang kemarin. Nah, ini interpretasi grafis dari hubungan orde pertama. Ini orde 1 contohnya. Kalau orde 1 kan Y-nya len konsentrasi. Kemiringan garis adalah min K ya, pada poin keempat ini. Nah, ini penting. Ya nanti untuk energi aktivasi juga ada contoh gambar grafiknya. Ya, gimana? Ini sudah kalian lihat belum 3536? Belum ya? Saya kira belum ya. Sibuk ngelabrak paling ya kalian itu. Ya labrak itu 1 SKS tapi seolah-olah seperti 10 SKS ya. Ya saya dulu itu juga gitu ya. Kita itu pengennya ideal gitu ya. Ya kalau ngelabrak ya ngelabrak, kalau kuliah ya kuliah, tapi saya dulu itu ngelabrak sampai tak belani bolos. Kalau kalian kan enak kan ya online kan ya. Online kan maksudnya nggak perlu berangkat ya. Kalau offline itu kalau ngerjakan labrak di kelas itu kan kelihatan dosennya yang dimarahin. Ya dulu ya pernah sih awal-awal kayak gitu, belum bisa menyesuaikan. Tapi sudah semester 3 gitu ya biasa lah ya, kayak alami gitu, jalan sendiri. Ya kemudian saya ambil satu soal lagi. Ya. Zero and second order. Ini yang sudah saya bahas nomor berapa ini? Empat sembilan sudah, 49. Terus empat sembilan 53. 53 sudah. Lima empat ya. Kita coba bahas soal 54. Ini seharusnya minggu kemarin tapi ya nggak apa-apa lah ya. Soalnya untuk yang laju reaksi itu yang part 2 itu nggak banyak ya, energi aktivasi. Yang banyak kan yang kemarin seharusnya. Kita bahas nomor 54. Nomor 54. Ya ini ada butadiena. Butadiena C4H6. Butadiena itu ini ya. Salah satu campurannya LPG. LPG itu terdiri dari propana dan butadiena. Oh bukan ya, diena. Butana yang LPG. Ya salah baca saya. Ada enanya. Butadi. Tapi kok rumusnya? Oh ya bener, diena. Berarti kan dia rangkapnya ada 2. Ya, ini bukan butana ya, beda. Kalau butana itu sebagai campurannya LPG, propana butana. Tapi kalau butadien itu saya kurang tahu ya, ini untuk apa ya, bisa dicari di Google. Butadiena, kemudian dia mengalami reaksi dimerisasi. Dimerisasi itu reaksi penggandaan itu ya, dimer, pembentukan dimer. Di itu kan artinya 2, ya. Mer itu dari kata isomer ya, berarti dia penggandaan tetapi dari struktur yang sama. Ini kan dilihat dari rumusnya ya, C4H6 jadi C8H12. Ini kan jumlah C dan H-nya sama-sama 2 kalinya, itu reaksi dimerisasi.
reaksi penggandaan dari reaktan yang sama. Dimerisasi adalah reaksi orde 2. Diperlukan waktu 145 second konsentrasi dari C4H6 dari 0,35 ke 0,197 molar. Berapakah dari reaksi dimerisasi? Ya, saya tulis dulu reaksi dimerisasinya. Saya buka di laptop aja ya. Nomor 54. C4H6 jadi gas, ya. Kemudian menjadi C8H12, rasanya gas juga. Kemudian diperlukan waktu, ya, T kecil 145 second untuk merubah dari konsentrasi C4H6 pada 0 second, ya, 0,35 molar ke konsentrasi C4H benar ya, C4H6 pada waktu 145 sebesar 0,197 molar. Ya, ini. Yang A, berapakah? Berapakah? Nah, ini reaksinya second order. Ini rumusnya ada di PPT saya. Di part 1 dan part 2 ini sama-sama saya sertakan. Nah, ini penting guys ya. Ini rumusnya dipakai terus ya. Ini bahkan kalau kalian skripsinya mengambil yang berhubungan dengan laju reaksi, mungkin akan bertemu dengan rumus ini lagi. Ya. Hubungan konsentrasi dan waktu. Berarti kan yang ini, ya, yang ini. Nah, yang ini. Kalau yang ini kan waktu paruh. Kalau waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan menuju setengah habis. Atau kalau reaksinya bolak-balik, biasanya setengah itu kan dicirikan dengan dia reaksinya setimbang. Ya, jadi reaksi menuju kondisi setimbang. Bisa diartikan kayak gitu, half-life itu. Nah, kita ke ini, hubungan konsentrasi dan waktu. Orde 2, berarti kan yang ini, 1/A min 1/A0 sama dengan KT. 1/A, ya, itu konsentrasi akhir. Kalau 1/A0, A0 itu kalau ada nolnya berarti kan kondisinya awal, sama dengan K kalikan T. Ya, rumusnya sama ya. Ya, udah masukkan 1/A0. A0 itu berarti yang ini. Ya. Ini adalah A0. Ini ada sorry. A0 yang ini. Ya. Ini A0. Ini adalah A. Konsentrasi. Pak, mohon maaf itu angkanya kurang 1. Konsentrasinya C4H6 145 itu kurang 1. Oh, kurang 1. Kurang 0,197. Ya. Kelewatan. Ya nggak apa-apa ya, kalau saya salah kelewatan aja 197. 0,197 min 1/A0. 0,35. Ya, K kalikan T, ya. T-nya ini 145. Ya, berapa ini? Ini kalau
pakai reaksi disamakan penyebutnya kok kayaknya pekerjaan banget ya. Angkanya nggak cantik soalnya. Langsung aja pakai kalkulator. 1 bagi 0,197. 5,07614 dikurangi 1 dibagi 0,35. 2,85714. 5,07614 dikurangi 2,85714. 2,219 K kalikan 145. Maka K sama dengan nah ini 0,01530034 ya. Satuannya apa ya kalau order 2? Satuan K order 2 saya cari di Google. Saya apa ya satuannya itu. Jadi dia order 1, 2, 3 itu bisa dilihat dari nilai K-nya. Molar Kalau dari rumusnya bisa molar min 1 sekon min 1, Pak. molar. Tapi ini 1 per loh ya. Oh iya, maaf, Pak. Ya. Molar per second. Saya lihat di Google kok ini ya, molar per. Iya benar kamu ya. Ini Google-nya yang salah ini paling. Molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Yang gini ya. Ya, di Google itu nggak selalu benar ya. Tak cek lagi kok benar kamu. Ini yang A. Ya. Yang B. Ya, nutup benar. Yang B, berapakah waktu paruh reaksi? Ya, waktu paruh ini ada di PPT saya tadi. Ya. PPT saya tadi, saya buka dari sini aja wis. Waktu paruh. Nah ini kan ya. Waktu paruh untuk second order yang paling bawah ini. 1 per K kalikan A0. Waktu paruh itu T setengah ya. 1 per K kalikan A0 ya. Sama dengan 1 per K ya. 0,0153034 kalikan A0 nya 0,35. Satu dibagi 0,0153034 186,6998 second ya. Kemudian pertanyaan yang ke C, berapa waktu yang diperlukan untuk reaksi dimerisasi 28,9% dari 0,558 molar sampel. Ini konsentrasi A0-nya dianggap 0,558. Berarti tidak menggunakan data yang 0,35 tadi. Nah, ini dibuat aja.
Ya, tak tulis lagi aja reaksinya. C4H6 C8H12. C4H6 C8H12. Ya, ini kan ada awal, reaksi, akhir. Ya. Ini kan ya. Yang kita lihat yang ini aja, yang sebelah kiri aja, yang C4H6, yang C8H12, ya nggak apa-apa kalau pakai itu ya, tapi hasilnya ya sama aja nanti ya R-nya. Yang awal ya, piro tadi katanya 0,558 molar ya, molar. Berarti dia 0,558 ya. Yang bereaksi kan 28%. Titik dimeres ya, berarti 0,558 dikurangi berapa? 28. 0,28 kalikan 0,558. Yang bereaksi kan ini. Yang akhirnya nanti kan sisa. Ya. Ini berapa? Pak, maaf Pak, itu yang B untuk konsentrasi nggak pakai yang dari itu pertanyaannya yang 0,200. Oh iya ya. Ini yang B. Ya, skleru ya. Yang B ini kan anulnya kok diubah-ubah ya ini. Ya. Ya, yang B ini konsentrasi anulnya diketahui di soal 0, berapa Mas? 2. 0,2. Nah, gini. Ya. 1 dibagi 0,0153034 bagi 0,2. 326,725 second. Ini ya. Nah, baik, kemudian yang ke C ya, 0,558 dikurangi 0,28 kalikan 0,558. 0,40176 0,558 kurangi 0,40176. Yang akhirnya kan tinggal 0,15624. Berapa waktu yang diperlukan? Pertanyaannya itu. Nah, berarti pakai rumus yang sama ya dengan ini. 1/A min 1/A0 sama dengan A kalikan T. Itu generalisasinya 0,289 kan ada berarti. Ya? 0,28 dah? Ada 9. Oh iya. Ya, hitung lagi aja. 0 ya. 0,558 dikurangi 0,289 kalikan 0,558. Ya selisih dikit ya. 96738. 0,558 dikurangi 0,396738. 0,161262. Belum saya kurangi.
Bentar, saya hitung lagi. 0,558 Oh, pantesan angkanya kok aneh. 28% itu yang ini. Sorry. Dia berkurangnya kan 28%. Ya, sorry, saya revisi ya. Saya ngitung angkanya kok nggak pas terus ya. 0,39678, yang ini tadi 28,9 ya ini. 28, ya. Ya, ini ya. Molar, ini molar. Ya, gini. Ya, angkanya kita masukkan. Yang akhir ini 0,3967 ya per 1 per 0,558. K-nya kan sama. K-nya berarti berapa? 0,0153 ya, saya singkat gini aja ya. Yang ditanyakan T. T-nya berapa? 1 dibagi 0,3967 2,52079 dikurangi 1 dibagi 1,7921 0,0153 kalikan T 0,5079 dikurangi 1,7921 ini dibagi 0,0153 ya, maka T sama dengan 47,6267 second ya. Ini saatnya ya. Ada yang ditanyakan enggak? Nomor 54. Yang di ini how fast, berapa laju reaksinya, berarti kan R. Yang D ini berapa R ya? R-nya ini kan reaksinya order 2 ya. Ya, berarti K kalikan konsentrasi C4 H6 ya, bukan pangkat 2. Ini K-nya 0,0153.
0,0153 kalikan konsentrasi C4H6 ini ada diketahui 0,128 ya pangkat 2 atau ini kurungnya hilang ya, pangkatkan 2. pangkat 2 kalikan 0,0153. Nah, ini dapat 0,002507 molar per second. Ya ini, jadi ini rumusnya orde 2. Nanti kalau soalnya misalkan orde 1 ya beda ya. Tapi secara umum kayak gini. Ya, kita lanjut aja. Kita ke energi aktivasi. Ini nomor 57, 58, 59, 60 ini sudah semua, 61 sudah, 62 sudah. Ya. Cuma yang kelas B belum saya upload ya. Sudah saya render, cuma belum saya upload di YouTube. Ya setelah kelas ini insya Allah saya upload. Ini bisa lihat di kelas sebelah aja ya, yang sama-sama. 63 ini saya lewati aja, sama 64 ini kan tentang DNA ya. Yang 64 ini tentang darah ya. Ini mungkin orang biologi ya. 67, 68 sudah. 69 ini belum. Ya, 69 kita bahas. Pada temperatur tinggi, dekomposisi atau penguraian dari siklobutana. Ini ordenya orde 1. Diberikan energi aktivasi 262 kJ per mol. Ini energi aktivasinya sebesar ini. Pada suhu 477 derajat Celcius, waktu paruhnya 5 menit. Berapa waktu paruh dalam second pada 572 derajat Celcius? Nah, 69. Nah, ini belum ini. Ini 69 ini kombinasi dari materi saya yang part 1 dan yang part 2. Ini ada dekomposisi siklobutana. Diketahui energi aktivasinya sebesar 262 kJ per mol. Kemudian pada suhu sekian, berarti T1 sama dengan 477 derajat Celcius. Ya, waktu paruh tapi yang untuk pertama itu adalah 5 menit. Nah, kemudian diketahui T2 sama dengan 527 derajat Celcius. Nah, ini karena gini ya, karena energi aktivasinya itu kan suhu dalam Kelvin, maka ini diubah ya dalam Kelvin. 477 ditambah 273, 750 Kelvin
yang 527 ditambah 273. Ini 800 Kelvin. Angkanya cantik. Ya, berapa waktu paruhnya? Nah, yang ditanyakan itu. Keterangan lainnya ini reaksi orde 1. Berapa waktu paruh untuk yang suhu 800 atau pada T2. Sebelum kita masuk ke energi aktivasi, ini kan perlu data konstanta. Nah, ini ya. Ini hubungannya dengan waktu paruh. Ya. Waktu paruh orde 1. Yang ini. Ya, ini waktu paruhnya. Ini kan ya. Nah, saya tulis 0,693 per K. Berarti waktu paruh 0,693 per K. Ya. K-nya kan dapat. Ya. Waktu paruh ini sebesar 5 menit. Ini jadikan second. Berarti sama dengan 300 second. 300 0,693 per K1 ya. Ini 1, ini 1 ya. Maka K1 sebesar 0,693 dibagi 300. K1 sama dengan 0,00231. First order. Berarti dia second pangkat min 1 satuannya. Ini untuk K1. Nah, kemudian untuk mencari K2. Untuk mencari K2 menggunakan persamaan energi aktivasi. Energi aktivasi dengan 2 suhu. Nah, ini persamaannya sama dengan ln K2 per K1 sama dengan EA per R kalikan 1 per T1 min 1 per T2. Ln K2 kan dicari dulu nanti ya. K2 per K1 0,0231. 0,00 kurang 0. 0,00231 per EA. EA-nya ini dalam kilojoule ya. Jadikan joule dulu. 262. Nah, ini ya. Joule per mol. 262 joule per mol per R 8,314 ya per T1 750 min T2 nya 800 ya, udah dihitung 262.000 bagi 8,314 bagi 750.
42,017 dikurangi 262 bagi 8,314 bagi 800 39,3913 dan K2 per 0,00231 42,017 dikurangi 39,3913 2,6257 len K2 per K1 0,00231 ya, K2 per 0,00231 len dipindah ke kanan jadi eksponen ya. Ini K2 sama dengan, ini saya tulis dulu aja ya eksponennya. Ini dihasilkan 13,1424. A2-nya sama dengan kalikan 0,00231. 0,03191. Saya akan pangkat min 1. Yang ditanyakan waktu paruh. Ya. Waktu paruh untuk suhu 800. Ya, karena dia first order, rumusnya kan sama. 0,693 dibagi K2. 0,693 dibagi K2-nya 0,03191. Maka 0,693 dibagi 0,03191. 21,1773 second. Nah, dapat. Nah, ini waktu paruhnya. Nah, ini nomor 69 ada yang tanya enggak? Yang nomor 70 ini kira-kira sama dengan yang nomor 69 ya, cuma yang diketahui ini beda. Nah, 70 ini sama dengan 69. Cuma ya dibolak-balik gitu aja ya. 70. Oh ya, saran saya nomor ini ya, nomor sebelum-sebelumnya 57, 58, 60, 61, 62 ya. Ini kalian lihat di YouTube saya ya, nanti bisa dipelajari. Oh ya, besok itu ada gerida apa enggak paginya? Belum ada pengumuman, Pak. Belum ada. Biasanya pengumumannya nanti sore atau gimana? Mungkin nanti malam, Pak. Ayo. Udah wadak ngono ya modelnya. Maaf Pak, saya memastikan besok
hari Sabtu itu kuis kita tepat jam 2 kan ya Pak? Soalnya saya dari pagi sampai jam 1 ada wisuda Pak. Oh ya, tepat Iya. jam 2. Oh ya, terima kasih Pak. Iya. Kemudian mana ya? Pak, untuk sistem kuisnya gimana Pak? IC. Ya, jadi IC saya upload soal di VLM, ya tetap VLM. Kalau Sabtu kan VLM-nya nggak error, ya siapa yang akses yang cuma dikit. Ya ini aja 79 mekanisme reaksi. Ya 79 kita bahas. Pada suhu rendah laju reaksi untuk reaksi CO plus NO2 menjadi CO2 plus NO. Ya. Ini laju reaksinya. Ya, diberikan laju reaksi K sama dengan konstan, itu konstanta ya maksudnya. R sama dengan K kalikan NO2 pangkat 2 berarti order 2, di mana mengikuti reaksi pertanyaannya gini, yang mana itu maksudnya ABCD ini ya, yang mengikuti reaksi seperti R sama dengan NO2 pangkat 2. 79. Nah, 79 CO plus NO2, tulis dulu ya. CO plus NO2 menjadi CO2 plus NO. CO2 plus NO. Ya. Di mana R sama dengan K kalikan konsentrasi NO2 kuadrat. Yang mana reaksi ini mengikuti ketentuan rate reaksi R sama dengan NO2 kuadrat. Ya, kita jawab yang A dulu. A ini dia CO plus NO2 menjadi CO2 plus NO. Nah, gini ya. Berarti kalau dia rate-nya sama dengan K kalikan konsentrasi CO kalikan konsentrasi NO2. Ini yang A. Berarti dia mengikuti ketentuan ini apa enggak? Ini sebut saja RA. R tidak sama dengan RA. Berarti tidak ya. Jawabnya tidak. Yang B ini reaksinya ya ini yang agak beda. Ada reaksi cepat, reaksi lambat. NO2 panahnya juga bolak-balik. Berarti R-nya ada 2. O4 ini reaksi tahap cepat. Kemudian ada reaksi N2O4 plus 2CO menjadi 2CO2 plus 2NO. Ini reaksinya tahap
lambat. Nah, ini ya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana kalau ini? Ini kasih ya. Ini kasih K1, ini K2, ini kasih K. Ini. Nah, berarti reaksinya R1 ya sama dengan R1 sama dengan K1 kalikan konsentrasi NO2. Nah, gini ya. R2 sama dengan, ini kan panahnya R2 ini berbalik. Berarti K2 kalikan konsentrasi N2O4. Kemudian ada lagi R sama dengan, atau RB, sama dengan K kalikan konsentrasi N2O4 kalikan konsentrasi CO. Ini ya. Nah, karena ini bolak-balik. R1 sama R2 kan bolak-balik. Maka dia jadi R1 sama dengan R2 karena dia bolak-balik. R1-nya ditulis K1 kalikan konsentrasi NO2, R2-nya K2 kalikan konsentrasi N2O4. Nah, dapat ini. Kemudian syaratnya reaksi yang menjadi ini ya, role model ya, model utama adalah reaksi lambat. Adalah reaksi yang lambat ya. Maka reaksi yang lambat kita tulis lagi RB sama dengan K kalikan konsentrasi N2O4 kalikan konsentrasi CO ya, ini. Nah, ini berarti ini kan reaksi modelnya adalah reaksi lambat. Sedangkan reaksi lambatnya ini request yang konsentrasi N2O4. Berarti di sini jadi konsentrasi N2O4 sama dengan K1 per K2 kalikan konsentrasi NO2. Konsentrasi N2O4-nya dimasukkan. RB sama dengan K ya, kalikan konsentrasi N2O4-nya diganti. Jadi K1 per K2 kalikan konsentrasi NO2 kalikan konsentrasi CO. Nah, yang ini, ya ini K, nilai K. Ini merupakan K overall. Maka dia RB yang sama dengan K overall sama kalikan konsentrasi NO2 kalikan konsentrasi CO. RB tidak sama dengan R. Berarti yang B ini tidak memenuhi. Nah, yang B. Kemudian
Demikian juga yang C dan D. Yang C dan D ini sama ya caranya. Nanti dicari. Kayaknya ini yang C. Yang C. Yang C dan D ini nggak tahu ya, ini memenuhi apa enggak. Ya nanti dicoba sendiri ya. Kira-kira caranya kayak gitu. 78 ini sudah, 80 ini juga sudah, nanti bisa lihat di YouTube saya saja. Ya nanti ini yang C dan D dicoba aja ya. C dan D ini caranya sama ya. Cara sama ya, dicoba sendiri. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Apakah enggak, ini kan itu apa rumusnya laju reaksi. Di laju reaksi itu apakah koefisien tidak berpengaruh, Pak? Koefisien dari senyawa itu, Pak. Koefisiennya berpengaruh, Mas, tapi kan ini jadi koefisien overall. Ini masing-masing kalau reaksinya berbeda, otomatis dia koefisiennya juga berbeda juga. Nah, sedangkan ini kan jadi kayak gini koefisiennya. K sama dengan RP sama dengan K kalikan K1 per K2 ya, kalikan konsentrasi ini saya anggap jadi K overall. Jadinya dianggapnya itu sudah 1K gitu, Pak. Iya, dianggap gitu. Ya tetap berbeda K-nya itu. Itu sudah saya bahas di nomor 78 dan 80. Ya nanti kalian lihat di YouTube-nya aja. Nah, saya ingin biar nggak saya terus yang bahas ya. Lainnya saya rasa sudah pernah saya bahas semua. Ya. Saya sampai bingung ya milih yang mana. Nah, gini aja. Ya, kita main tebak-tebakan aja. Ini konseptual problem. Nomor 90. Diberikan dekomposisi dari B ditandakan dengan kotak ya, square kotak ya. Di mana setiap kotak itu mempresentasikan ya atau menyatakan sebuah molekul dari B. Berarti kalau kotaknya 6 ya B-nya ada 6. Ini ada waktu 0 ke 3. Yang tadinya kotaknya 6 terus kemudian jadi 3. Pada waktu selama 3 menit. Kemudian dari yang kotaknya jumlahnya berapa ini? 3 tambah 4 tambah 3, 10. Dari yang 10 pada waktu 5 menit, selama 5 menit dia tinggal 5. Apakah reaksi orde 1, orde 2, atau orde 0? Ya. Kita tahu ya kalau reaksi
orde 1 itu kan reaksinya gini. Ya, gini ya. Berarti dia R konstan. Sorry. Orde 0. Yes. Ya, orde 0. Orde 0 itu R-nya konstan. Konstan itu bukan berarti nggak ada nilainya, ya ada. Misalkan 10 ya 10 terus. Gitu ya. Kalau orde 1, dia polanya kayak gini. Ya. R linear. Ya. R-nya linear. Kalau orde 2, ya, R-nya polanya parabola. Kayak setengah parabola. Ya, gini. Berarti R memiliki pola setengah parabola. Nah, ini. Nah, ini nomor 90 ini saya dulu pernah ya ketika dulu ini semifinal Olimpiade ya, Olimpiade kimia. Dulu itu dikasih kotak ya, kotak suruh masukkan. Misalkan pada menit ke-3 waktu kotaknya tinggal berapa ya. Diberi waktu cuma 10 detik. Ya. Diberi waktu cuma 10 detik. Ini kotaknya, kamu taruh di sini. Ya, kayak gitu. Cara cari ordernya kan berarti yang berkurangnya berapa dibagi waktu gitu kan ya. Karena rumus R sendiri kan sama dengan konsentrasi, misalkan A ya, konsentrasi A dibagi T ya, bagi delta T kalikan koefisien. Misalkan ada A menjadi B, reaksinya kayak gini. Ini sebenarnya sudah saya bahas di problem yang ada di YouTube saya. Ya, delta konsentrasi itu kan yang hilang, ya, yang bereaksi, dibagi delta T-nya. Nomor 90, ada yang bisa jawab? Ini kira-kira orde 0, 1, atau 2? Ivan, ya, ini paling atas sendiri atau enggak? Ya, Ivan, ini 90 orde berapa? Orde 0, Pak. Alasannya? Karena sama-sama berkurang setengah, walaupun waktunya selisih yang atas kan selisih 3 menit, yang bawah 5 menit, tapi sama-sama berkurang setengah, Pak. Jadi rate-nya nggak berubah, konstan. Laju pengurangannya berapa per menitnya? Misalkan saya punya 1 menit, ya, berarti berapa? Oh iya. Oh iya, beda, Pak. Ya, beda atau sama? Ya. Sama, Pak. Sama. Sama. Oh, sama. Sama. Satu. Satu menit, Pak. Kalau 1 menit berarti dia berkurang 1. Satu kotak, Pak. Berarti kan 1 kotak isinya. Nah, ini orde 0 ya, orde 0 ini. Ya, ada yang belum paham tentang ini? Ya, gini kan ya. Ini kan 6 jadi 3. Berarti kan yang berkurang itu 3. Berkurang 3 selama 3 menit. Yang berkurang, ya, pengurangannya itu 3 dibagi 3. Kan 1. Kemudian yang bawahnya 10 jadi 5 selama 5 menit. Pengurangannya kan 5. 5 kotak, ya,
yang berkurang tadi dibagi 5 menit 1. Berarti setiap 1 menit dia kotaknya yang reaktannya itu berkurang 1. Nah, atas bawah sama berarti kan R konstan. Kalau R konstan dia berarti 0 order. R konstan ya menyatakan order 0. Nah, kita main tebak-tebakan aja. Ada lagi yang gambar. Oh, ini gambar. 91. Ini mirip ya dengan 90. Ini ada A. Ada A, kemudian 0 ke 1 dari 8 ya. Dari 8 menjadi 4. 0 ke 2 dari 4 menjadi 2. Dari 4 menjadi 2. Ya, 91. Kita tunjuk sopo iki. Yang cewek ya. Desti. Ya, 91, order 0, order 1, order 2. Ya Pak, kayaknya kalau menurut saya order 1 Pak. Order 1. Bener, order 1. Alasannya kenapa, Mbak? Ini yang 1 menit pertama berkurang 4. Ya. Kemudian yang 2 menit ya dari 4 menjadi 2. Setengah ya. Ya benar, order 1. Loh, kok tahu Pak order 1? Iya. Rumusnya itu Y sama dengan setengah kalikan X. Rumusnya gitu. Ya lihat aja, ini kan angkanya cantik ya. Ini untung ya, dibuat 1 menit, 2 menit. Kalau dibuat 3 menit, 5 menit mungkin bingung nanti jadinya. Ya, ini karena dibuat cantik, 1 menit, 2 menit ya. Maka persamaannya ya, 0 ke 1 ini kan berkurang setengah. 0 ke 2 ya, dia berkurang setengah juga. Berarti kan Y sama dengan setengah X. Y sama dengan setengah X itu kan persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus jadinya ya ini order 1 ya. Itu nomor 91. Tebak-tebakan lagi. Nah, ini nomor 95. Ini reaksi A menjadi plate B plus C, di mana A adalah circle, lingkaran, B adalah triangle, segitiga, C adalah square, kotak. Diberikan box ya, diberikan kotak ya masuknya kotak yang besar itu yang ada isinya ini dalam waktu 2 menit. Isi box
pada produk yang mengindikasikan waktu. Ya, kayak gini. Kalau T0 bulat semua kan ya. Bulat semua 3, 3, 4, 10. Ya, berarti ya, awalnya 10 pada waktu 2 menit. Yang A ini 6, yang B 4, C 4. Yang 3 menit, ya masing-masing berapa. Berarti kan dicari pengurangannya dulu. Pengurangan tiap menitnya berapa. Nah, gimana kira-kira? Ya. Selama 2 menit yang bulat ini berkurang 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan berarti 2. Berarti 1 menitnya dia berkurang 2. Yang kotak ini dalam 2 menit bertambah 4. 4 dikurangi 0 sama dengan 4 ya. 4 dibagi 2, 2. Berarti yang kotak bertambah 2. Yang segitiga dalam 2 menit bertambah 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, berarti yang bulat ini berkurang 2, yang kotak bertambah 2, yang segitiga bertambah 2 dalam tiap menitnya. Paham kan ya? Oke, saya tak cari sopo ini. Royhan Rajabi. Yang 3 menit isinya berapa? Mati. Isinya yang bulat isinya 4, Pak. Yang kotak isinya 6. Yang segitiga isinya 6. 466. 466. Ya, benar. Ya. Kemudian ya ini yang terakhir. Untuk siapa ini? Cewek ini ya. Loh, ini kok tinggal 38 ya, ada yang keluar ya tadi. Ini yang namanya banyak ini ya. Ya saya di kelas A itu ada yang panggilannya Bella, yang kelas B ada Bella. Ya. Ya ini Bella Okta Avenia. Iya Pak, jadi yang 4 menit. Ya yang 4 menit, yang lingkaran itu ada 2, yang segitiga 2, terus yang segitiga 2. Yang lingkaran 2, yang kotak itu 8, sama yang segitiga 8. Ya, benar. Ya, benar ya jawabannya. Ya udah, tinggal 1 menit habis ya, kalau saya bahas lagi lebih nanti. Ya sekian ini, kalau kalian ingin mengerjakan sendiri ya tidak apa-apa ya, tapi kalau challenge problem ini biasanya soalnya butuh waktu mikir ya. Saya nggak keluarkan tipe-tipe soal yang kayak gini ya. Ini ngerjakan 1 soal saja bisa setengah jam sendiri ya. Ya saya nggak mengeluarkan soal-soal yang challenge kayak gini. Saya mengeluarkan soal yang dasar-dasar saja, ya namanya aja Kimtek ya. Kalau di kampus lain itu namanya Kimdas, kimia dasar ya. Berarti kan dasar-dasar. Saya mengujikan soal yang dasar-dasar saja, tapi tentu saja soalnya banyak ya. Ya, insya Allah kalau menyimak semua YouTube saya pasti bisa ya nilai 100 itu. Nah, saya itu yang penting caranya ya. Kalau hitungan
meleset sitik karena pembulatan ya nggak apa-apa lah kalau saya ya, masalah pembulatan itu. Yang penting satuannya bener. Ya semuanya ini insya Allah setelah sholat Jumat saya upload ya, sama yang kelas B dan yang ini yang pembahasan kalian juga hari ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, Itu tadi yang nomor 79 itu yang NO2 itu ada koefisien 2 itu apa enggak berpengaruh ke persamaan, Pak? Koefisien reaksi itu, Pak. Koefisien enggak berpengaruh. Oh, enggak. Koefisien dipasukkan jadi pangkat itu ketika kesetimbangan reaksi. Tapi kalau pada laju reaksi, ya, orde itu dicari. Saya dulu itu waktu pertama belajar ya, kesetimbangan reaksi sama laju reaksi itu tertukar ya biasanya. Saya kira itu soalnya laju reaksi, ternyata kesetimbangan. Ya, kalau laju reaksi itu ordenya dicari. Kalau kesetimbangan, koefisien jadi pangkat. Ya. Namanya bukan orde ya, beda ya. Orde sama pangkat itu beda. Terima kasih, Pak. Nah, nomor 79 ini kayaknya yang C dan D ini tidak memenuhi semua. Ya. Tapi yang nomor selanjutnya, ya, nomor 80 itu saya coba di kelas C ya. Saya coba nomor 80 itu kelas C memenuhi. 80 ini memenuhi, 79 ini prediksi saya, yang C dan D ini nggak memenuhi. 78 ini sudah saya kerjakan sama kelas B, ini memenuhi juga. 78 atau 77 ya, saya lupa ya. Kalau nggak 78 ya 77, memenuhi pokoknya. Ya yang lain bisa kalian coba sendiri ya, sebagai latihan mandiri. Ya sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.